hamba yang setia dan hamba dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia, membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan itu mengajar kepada kita dan memberikan kita satu pengertian bahwa perjalanan kita mengikut Tuhan, banyak hal yang perlu kita pelajari dan banyak hal yang harus kita mengerti. Supaya apa? Supaya kita menjadi hamba yang baik dan setia. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam pembacaan firman Tuhan hari ini ada dua hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama, untuk menjadi hamba yang baik dan hamba yang setia, kita harus betul-betul menjalankan tanggung jawab kita. Setiap kita diberikan kepercayaan oleh Tuhan. Semua seantero hidup kita yang kita miliki, yang kita kerjakan, semua berasal dari Tuhan. Ketika Bapak Ibu dengan saya mendapatkan sebuah pekerjaan, sebuah sumber rezeki dalam hidup ini, ingat, semua Tuhan yang atur. Karena sumber berkat kita adalah Tuhan. Ketika kita juga diberi kepercayaan oleh Tuhan membangun sebuah rumah tangga, itu pun sebuah kepercayaan. Bahkan ketika kita para istri sebagai seorang ibu diberi kepercayaan melahirkan anak-anak keturunan kita, itu pun sebuah tanggung jawab yang besar. Dan firman Tuhan memberikan satu pengarahan kepada kita hari ini supaya kita menjadi hamba yang baik dan hamba yang benar-benar dinilai berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Kerjakan segala tanggung jawab Bapak Ibu dan saya, semua kita kerjakan itu dengan penuh kesungguhan hati. Dan hal yang kedua, firman Tuhan mengajar kepada kita supaya kita menjadi hamba yang setia, hamba yang baik, maka kita perlu menjaga hati kita. Dalam dunia ini banyak hal yang terjadi. Kadang-kadang itu membuat mungkin kita emosi, kecewa, jengkel. Tapi kalau saya dengan Bapak Ibu betul-betul ingin mendapatkan perkenanan di hadirat Tuhan, mari tetap jaga hati kita. Ya, tetaplah hidup di dalam kasih. Bapak Ibu Saudara, dua hal ini. Ketika kita bertanggung jawab, lakukan segala tugas, segala apa yang Tuhan percayakan kepada kita dengan penuh kesungguhan. Dan kita tetap menjaga hati kita untuk kita bisa bersyukur, untuk tidak ada persungutan di dalam mulut kita. Maka saya percaya ketika dua hal ini kita kerjakan, maka perkenanan Tuhan akan menjadi bagian kita. Kenapa saya ambil perikop ini? Bapak Ibu Saudara sekalian, tanda-tanda kedatangan Tuhan semakin terlihat nyata. Jika semua kondisi dunia ini sedang bergelora, maka seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita harus lebih sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan, karena kita tidak tahu waktu kapan Tuhan datang menjemput gerejanya. Tapi yang saya yakini bahwa Tuhan pasti datang.